ini mencari anak siapapun bisa masuk ke sini, asalkan denyut nadinya masuk. Ada kemauan gitu. Ada kemauan, boleh. Tidak harus milih-milih. Nanti kami yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak seleksinya tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi Tidak ya, ada seleksi. siapapun boleh. Tidak ada tes, tidak ada seleksi. Itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Jadi rahasianya satu Pak Aliman, multiple intelligence research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, Sandasan, saya sekarang ada di halaman SD As-Salam, UPTD SD As-Salam Quran Based Project Bangkalan, yang satu-satunya ada di Bangkalan. Menurut keterbatasan informasi saya untuk Kabupaten Bangkalan, SD yang semacam ini hanya di sini tempatnya, satu-satunya untuk sementara. Untuk itu kita kenalan dulu dengan penggagas muassis muassisnya SD As-Salam. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam Pak Aliman. Gimana masgula terus Bu Nyai ya? Alhamdulillah, berarti sehat Pak Aliman. Dari habis ba'da subuh sampai menjelang duhur ini riwa-riwi kesana kemari nggak selesai kan? Iya betul sekali. Ini salah satu dari perjuangan saya Pak Aliman. Bu Nyai, SD As-Salam ini kan satu-satunya itu yang ada di Bangkalan yang namanya As-Salam. Iya. Dan apakah As-Salam satu-satunya juga metodologi dan metode pembelajarannya juga satu-satunya kira-kira menurut Bu Nyai untuk di Bangkalan? Begini Pak Aliman, jadi saya bisa menjelaskan kalau menurut saya masih kami yang menggagas pertama ada beberapa hal beda dari SD-SD yang lain. Di antaranya SD As-Salam ini tagline-nya Quran Based Project. Quran Based Projects. Quran Based Project bisa dilihat ya. Itu tagline itu ya. pemirsa. Tagline itu Pak ya. Highlight. Kenapa Quran Based Project? Quran Based Project ini bukan sekedar menghafalkan ayat Al-Quran saja atau yang biasanya hanya menulis saja, tapi Quran Based Project ini adalah bagaimana kita memilih ayat-ayat Al-Quran yang paling dekat dengan dunia anak, yang mengandung ayat-ayat tentang sikap atau tentang sikap-sikap siswa yang misalnya dipakai di sini, lalu diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak. Ya, itu yang membedakan Bu Nyai ya. Iya. Dan sebelum masuk ke urusan persoalan teknis pembelajaran yang ada di SD As-Salam ini yang menginspirasi terbentuk ini kan belum ada nih. Yang saya lihat pantauan saya di Kabupaten Bangkalan, belum pernah ada SD yang semacam ini. Bu Nyai waktu awal-awal dulu itu sempat sama Kiai Humron itu ya. Kiai Humron itu adalah suaminya beliau, sempat ke saya dan ke teman-teman yang lain termasuk ke Ketua NU, ke Ranasi dan macamnya untuk diajak menjadi minas sabiqinal awalin. Iya betul. Masih ingat sekali ya Pak Aliman ya. Ingat waktu itu. Dan kalau memang di waktu itu kan banyak nih orang-orang yang belum mengerti, belum paham tentang persoalan metode pembelajaran di SD. Cuma di saat itu kok urusan muncul ini kan tidak harus diterima orang. Ada kekhawatiran, ada pasti gitu kan Bu Nyai? Pasti. Kok bisa berani ini, imannya dari mana? Imannya dari belajar Pak Aliman. Dari belajar sungguh-sungguh. Jadi saya sebagai perintis dan otomatis langsung menjadi kepala sekolah. Katanya perintis ya owner ya kepala sekolah. Ini pertama kali dulu belajar Pak Aliman. Jadi saya sekolah manajemen konsultan sekolah. Jadi awalnya itu short course Pak Aliman selama 6 bulan. Dan itu sangat intensif sekali bagaimana cara membangun sekolah yang menggunakan aliran humanisme yang benar-benar kita bagaimana karakter yang didahulukan. Ya. Kalau yang lain-lain tuh biasanya kan yang aktif guru tuh yang saya tahu. Gitu. Kalau yang ini enggak. Istilahnya apa Bu Nyai? Istilah metodologi pembelajarannya. Istilahnya pembedanya di sini setiap anak yang masuk itu di riset kecerdasan namanya multiple intelligence research. Tuh Pak Aliman. Itu bahasa Maduranya Pak Aliman. Kalau saya kan belum familiar pemirsa. Itu simak sendiri dan diulang lagi biar pas. Multiple intelligence research.
gitu. Multiple Intelligence Research. Itu pemirsa. Iya. Ini di Bangkalan belum ada, hanya di sini, tempatnya di Perumahan Nilam, Kabupaten Bangkalan. Kalau saya sebetulnya karena tahu latar belakang dari suaminya Bunyai Eva ini adalah memang perintis dakwah di Kabupaten Bangkalan di keluarga besar Sabani. Apalagi Bu Eva ini juga keluarga besar dari Pondok Pesantren An-Nuqayyah. Jadi ada pertemuan energi besar untuk bagaimana jiwa dakwahnya ini ada gitulah. Sehingga meskipun dari nol kan tidak lazim nih kalau Bu Eva sama Rahumron itu kan tidak biasa itu yang saya lihat mendirikan sesuatu yang di nol, tidak taklid dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya, sendiri kan ini kan. Tengah hutan belantara. Di Sumeneb di An-Nuqayyah enggak. Iya. Di Sabani enggak kan iya, gitu. Di Nilam. Justru ini di Nilam. Ini pemirsa, apa namanya yang membedakan kenapa saya tadi itu justru nanya, ternyata jawabannya tadi tidak semacam itu, cuma karena saya tahu historisitasnya dari kedua tokoh perintis di SD As-Salam ini, jadi menjadi tidak asing bagi saya bahwa ini adalah memang dari sanatnya, dari sononya. Bunyai, ini kan sudah 6 tahun nih, iya, karena iya. saya termasuk minas sabaqin al-awwalin. Saya kan sudah kelas 6 sekarang. Iya, betul. Saya, Kiai Makki, Ranasi, dan banyak ya anak-anaknya yang dititip di sini menjadi awal dari berdirinya As-Salam ini. Sampai kelas 6 hari ini sudah berapa sekarang yang belajar di sini? Yang belajar di sini sekitar 140. 140. Ya, karena memang dibatasi Pak Liman, jadi satu kelas itu dengan jumlah satu guru dan jumlah muridnya yang tidak terlalu banyak. Termasuk juga di desain kelasnya. Pak Liman bisa lihat kelas-kelas di sini. Iya, yang kelas 1, 2, 3 warna-warni kursinya Pak Liman itu ada hubungannya dengan otak Pak Liman. Oh gitu. Iya, ini untuk kelas 4. Itu ada ilmunya semua. Ada ilmunya. Lihat saja kursi yang kelas 6, yang kelas 4, yang kelas 1 beda-beda semua. Oh, itu semua ada makna pembelajarannya. Ada makna pembelajarannya. Itu bedanya. Kalau saya dulu waktu awal-awal mengantar anak saya kan aktif 1 tahun 2 tahun saya. Selanjutnya itu istri saya. Saya termasuk orang yang masgul tidak temukan masgulannya. Jadi yang sering ngantar ke sini adalah istri saya, dan saya memang sempat kaget Bunyai setelah berapa kali, 2 kali 3 kali ya nganterin anak saya ke sini, Farah. Ini pembangunannya sudah seperti ini. Nah, ini ajaib buat saya gitu. Karena saya kenal baik dengan Rahumron, kenal baik dengan banyak orang di sini. Kok justru sampai semacam ini? Ini semua kan tidak masuk akal kalau melihat dari awal dulu. Betul. Hanya kelas itu, Mirsa. Hanya kelas itu, Mirsa, dulu. Dan sekarang sudah sampai 6 kelas. Dan ini semua tidak bisa saya jelaskan. Barangkali Bunyai bisa menjelaskan dari mana ini semua. Apakah begitu mengalir begitu saja atau bagaimana? Iya, Pak Liman. Kita kerja itu Pak Liman nggak pakai yang mistik-mistik Pak Liman. Okay. Yang terarah terukur yang rasional gitu. Ini Pak Ilman. Walaupun kita emang sudah harus memohon dan bekerja, action dulu, baru nanti ketika menemukan kesulitan kita cari solusinya. Nah, untuk pembangunannya memang kita itu dibagi 2. Peran kita dibagi 2. Saya di sini karena Pak Liman sudah menjelaskan, saya di sini hanya berdua saja sama suami. Lalu kita punya komitmen, yuk kita di sini bagi 2 tugas. Saya bagian software, suami saya bagian hardware. Gitu. Jadi lahir batin ya. Iya, jadi urusan sekolah, pelatihan, bimbingan, mencari konsultan itu saya semuanya. Urusan pengembangan gedung-gedung ini Pak Humron. Dari mana katanya Pak Liman? Kerja Pak. Jadi kami itu untuk fundraisingnya sekolah, ya kami bikin sebuah perumahan. Jadi Pak Humron itu urusannya Pak Humron tuh. Pemirsa, sedikit saya sempat bicara dengan Lora Humron, Kiai Humron ya, bahwa memang pengorbanannya luar biasa. Karena beliau sebetulnya sebelumnya memang banyak ada di dunia developer gitu. Iya, betul. Maka ini dioper. Iya. Dunia developernya ini justru ini dioper ke sini. Menjadi apakah itu biayanya juga termasuk ilmunya? Iya. Kenapa gedung-gedung ini bisa berdiri itu pemirsa? Ini pengorbanan sangat luar biasa. Dan saya melihat belum ada gitu ya. Belum ada yang saya lihat anak kiai besar
yang mau berkorban dari nol. Apalagi ini perpaduan dari Anukoya sama Asbani gitu ya. Ini sangat luar biasa. Insya Allah ini akan menginspirasi banyak orang. Karena tidak banyak Bu Nyai, tidak banyak Bu Nyai yang mau keluar dari mainstream itu. Betul. Out of the box, Pak Aliman, itu bahasa Maduranya. Kita harus out of the box. Ya, yang awalnya. Ternyata setelah berjalan seperti ini, dan alhamdulillah hari ini sudah masuk 6 tahun, dan insya Allah tahun ini sudah ada lulusan perdana. Iya, betul. Alhamdulillah. Termasuk anak saya. Iya. Bu Nyai, selain apa yang diceritakan tadi tentang multiple intelligence research, mulai familiar pemirsa. Itu apa saja Kak? Apa saja yang penting untuk diketahui oleh publik khususnya di Kabupaten Bangkalan? Iya. Jadi begini Pak Aliman, sekolah itu Pak Aliman bukan mencari anak-anak yang pintar saja, bukan mencari anak-anak yang bisa baca saja, yang unggul saja. Tapi sekolah ini mencari anak siapapun bisa masuk ke sini, asalkan jenjut nadinya, masuk. Ada kemauan gitu. Ada kemauan, boleh. Tidak harus milih-milih. Nanti kami yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak seleksinya tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi Tidak ya, ada seleksi. siapapun boleh. Tidak ada tes, tidak ada seleksi. Itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Jadi rahasianya satu Pak Aliman, multiple intelligence research. Itu Mirsa. Iya. Itu kata kuncinya Mirsa. Jadi dari situ. Jadi kalau masuk ke Sekolah Salam ini tidak ada seleksi, tidak ada harus IP-nya sekian, Tidak ada. harus nilainya sekian, Tidak ada. rapor sekian, nggak. Tidak ada. Tidak ada. Yang penting mau ke sini karena memang metodologi pembelajarannya beda dengan yang lain. Beda dengan yang Di lain. sekolah ya nanti yang memetakannya, Iya. apa istilahnya ya, nyeleksi ya. Iya, yang tahu sendiri. Boleh saya tambahkan Pak Aliman. Iya, Jadi ya, begini. Dari multiple intelligence research, jadi kecerdasan anak-anak itu tidak stagnan, tapi berkembang terus dengan cara di beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan, kebiasaan-kebiasaan hidup di rumahnya. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari wawancara itu. Setelah itu guru ini mengajar sesuai dengan gaya belajar, bukan dengan satu gaya belajar. Gaya mengajar guru disesuaikan dengan cara belajar siswa. Makanya seperti apapun siswanya itu disesuaikan. Karakteristik siswa itu menentukan bagaimana gaya pembelajaran itu. Iya, guru yang mengikuti siswa. Ya itu Mirsa. Ini unik. Menjadi sesuatu yang unik bagi orang-orang yang seperti saya yang tidak berkecimpung dalam sebuah pendidikan, karena dalam pikiran kita pendidikan itu adalah yang aktif adalah guru, apalan, tokol. Sudah tidak ada lagi tuh Pak Aliman. Di sini tidak ada, di Salam tidak ada. Ada Pak Aliman. Oke, Bu Nyai, itu ya tentang masalah bagaimana memetakan dan memilih metodologi pembelajaran dari guru-guru terkait dengan urusan bagaimana karakteristik dari anak didik itu, peserta didik ya istilahnya ya, peserta didik. Hal-hal lain yang terkait dengan urusan kalau saya kan keluarga catering nih, menu pembelajaran lain selain itu apa kira-kira yang penting untuk diketahui masyarakat punya? Iya, jadi di sini SD rasa pesantren. Iya. Karena basisnya kan memang dari pesantren. Jadi ini SD rasa pesantren. Mungkin itu juga pembeda. Tapi pesantrennya bersanad Pak Aliman. Tidak mengkote. Iya, jadi saya itu sanadnya dari Anukoya begitu. Iya. Oke, Bu Nyai, ini SD rasa pesantren. Menunya pembedanya di yang lain semacam itu. Menu-menu pembelajaran yang lain saya sempat diundang terkait dengan urusan ada menu baru ya. Iya. Apa baru ya? Apa saya yang tidak mendapatkan informasi? Ada program tahfidz. Iya. Dan ini sejak kapan ini dimulai, Bu Nyai? Ini tahfidz unggul, Pak. Oh, tahfidz unggul. Kalau tahfidznya dari kelas 1, tapi ini tahfidz unggul. Jadi Pak Aliman, jangan bilang siapa-siapa ya Pak Aliman. Rahasia loh. Rahasia. Mulai sekarang itu di Asalam ada tahfidz unggul, yang itu konsultannya langsung Ketua LPTQ Bangkalan. Tahu nggak Pak Aliman siapa LPTQ. beliau? Siapa Bu Nyai itu, Bu Nyai? Kiai Fauzi dari Pondok Pesantren Al Hidayah 2. Oh, Kiai Fauzi itu sudah juri nasional. Yang hufat itu. Hafid, juri nasional, Ketua LPTQ, juri itu sudah Pak. Nah, makanya urusan tahfidz sekarang itu bukan tahfidz yang kemarin, khusus itu adalah tahfidz unggul. Makanya anak-anak itu bukan sekedar belajar juz 29, juz 30, itu terus juz 1, juz 2, juz 3. Makanya barusan kebetulan Pak Aliman juga masuk, ada pertemuan wali murid.
itu kontrak dengan wali murid bagaimana anak-anak yang sudah ikut seleksi di tahfidz unggul, orang tuanya juga punya komitmen bersama-sama untuk mensukseskan program tahfidz untuk anak-anak. Seperti acara tadi itu sebetulnya menginformasikan bahwa anaknya masuk dalam seleksi ini dan sekolah tidak SD Salam dan sekolah ini justru tidak memakai harus ikut atau tidak, justru diberikan lagi kebebasan kepada wali murid untuk mau diikutkan terus apa tidak. Betul. Nah, di sini pembedanya lagi, Ya, Mirza. betul. Ini beda lagi. Tidak ada paksa-paksaan. ini bedanya banyak ternyata, Mirza. Oke, Bu Nyai, karena pendirian dari As-Salam ini sudah 6 tahun, pastinya kan kalau ada orang yang pasti ada salah satu ya yang tidak mendapatkan informasi lebih terhadap ED As-Salam ini bagaimana dan bagaimana. Secara administratif kan sudah selesai. Iya. ED As-Salam ini, Bu Nyai. Artinya disamakan kan dengan yang lain-lain. Oh iya, sama Pak, sama Pak. Artinya masuk ke sini sama dengan masukannya ketika bicara hanya Ketika sekedar melanjutkan. persyaratan formalitas. Iya, ketika melanjutkan ke sekolah SMP ya. Sudah. Berarti sudah punya ya? Sudah. Artinya ini legal. Nah, legal Pak. Oh tadi lupa ya, nggak dibawa ya suratnya. Iya. Maksudnya juga Maksudnya sama khawatir pemirsa. takut ada orang yang mendapat informasi tidak utuh, punya bahwa ketika masuk di sini itu masih perlu untuk mencari ijazah, karena pikiran orang hari ini itu kalau masuk ke yang lain-lain kan bisa dianggap tidak untuk melanjutkan kemana, kan bisa menjadi persoalan kalau ini Oh tidak. iya betul Pak. SD Salam kan tidak. Sudah masuk Dapodik Pak. Sudah masuk Sudah masuk Dapodik, Dapodik. Dapodik kan hanya satu pintu. Pemirsa ya, itu catat itu masuk ke sini ini bebas mau dilanjutkan kemana saja karena kurikulum pendidikan yang di sini sudah masuk Dapodik. Iya sama. Tuh pemirsa, jadi sama. Yang pembedanya tadi itu SD rasa pesantren dan banyak pembeda-pembeda yang lain yang tidak bisa ditemukan di SD yang lain. Iya betul sekali. Bu Nyai, barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait dengan urusan SD Salam, baik itu urusan metode pembelajarannya atau apa-apa yang penting untuk disampaikan dalam masyarakat, biar masyarakat lebih utuh mengetahui SD Salam di Kota Bakal yang satu-satunya nih. Iya. Ya, jadi seperti itu pemirsa. Jadi di SD Salam ini masuknya ya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Masuknya itu tanpa tes. Ketika sudah anak-anak masuk di riset multiple intelligences, setelah itu anak-anak itu yang punya kecerdasan. Jadi multiple intelligences itu Pak Liman macam-macam kecerdasan, mulai linguistik, spasial visual, kinestetik, matematis logis dan lain sebagainya, itu nanti dipetakan cara mengajarnya. Jadi cara belajar anak-anak yang seperti itu beda-beda Pak Liman. Nanti guru yang akan menyesuaikan cara mengajarnya kepada anak tersebut. Sehingga pembelajaran bisa maksimal. Itu di sisi seleksinya. Di sisi seleksinya. Seleksi. Yang kedua di sisi pembelajaran Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang ada di sini bukan hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi dalam bentuk project. Nanti anak-anak langsung project. Misalnya Al-Qur'an tentang bagaimana tentang mengucapkan salam, tentang cara bertamu. Kita langsung project langsung ke perumahan penduduk di sekitar sini. Mengaplikasikan praktek ayat ya, Al-Qur'an. praktikum gitu ya. Iya, ayat Al-Qur'an. Misalnya tentang bersedekah. Kita bawa anak-anak ke Syekhona Holil, ke makam Syekhona Holil. Diawali dengan sholat duha berjamaah, setelah itu dikasih pemanasan materi sama guru, setelah itu bersedekah nasi bungkus kepada para penjaga parkir dan lain sebagainya. Itu aplikasi dari Quran Based Project. Untuk materi keagamaannya di sini setiap hari di Morning Spirit sebelum memulai pembelajaran akademis dari jam 7 sampai jam 8.15 itu adalah Morning Spirit, di mana nanti di situ ada pembelajaran agama yang diberikan kepada siswa dan juga dilanjutkan dengan belajar Al-Qur'an. Jadi sudah all in one Pak Liman. Sudah di sini dari ngajinya ada, belajar agamanya ada, akademisnya ada. All in one. All race. All race pemirsa. Jadi cuma sekarang kan lagi seru-serunya di medsos dan yang lain-lain seru-serunya tentang masalah ilmu kesanatan ilmu agama yang diberikan kepada orang. As-Salam ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya Pak Liman. Tidak seperti yang lain-lain. Gitu punya ya. Dipastikan yang sananya ini mengajarkan akidatul awam punya ya. Iya, setiap hari. Sifat 20 diajarkan juga. Setiap hari Pak Liman. Sifat 20 akidatul awam itu memastikan bahwa SD Salam akidahnya Al-Asy'ari. Insya Allah tepat ya. Insya Allah tepat pemirsa. Dan jangan khawatir, tidak akan ada susupan ideologi, susupan akidah sebagaimana di kelompok-kelompok sebelah itu. Iya, Insya Allah meskipun ini tidak
didirikan secara resmi oleh NU, Iya. tapi perjuangan NU untuk untuk menjaga akidah al-Asy'ari al-Sunnah wal Jamaah di sini tempatnya juga. Sudah itu. Makanya itu Pak Aliman salah satu kenapa anak-anak harus ngaji akidatul. Bukan hanya siswanya Pak Aliman, guru-gurunya juga hafal. Oh gitu. Jadi Pak Aliman hafal nggak? juga. Ya, Adamun Idris. Wah, hafal saya punya. Abda Ubis Pak Aliman. Oh ya, Abda Ubis Bismillahirrahmanirrahim. Hafal punya. Iya, itu. Tapi dulu saya hanya sekedar hafalan. Dan alhamdulillah sampai akhir ini paling 2 bait yang masih ingat. Belajar sama Farah ya. Belajar sama putranya saja. Dia punya, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan masalah ini, kita cukup dulu. Insya Allah nanti ada di sesi selanjutnya terkait dengan perkembangan SD As-Salam ini, karena saya mempunyai kewajiban juga menjadi bagian dari Minas Sabiqin al-Awwalin, meskipun tidak terlalu masghul membantu bagaimana perjalanan SD ini. Mudah-mudahan semangat awal itu berjariah juga kepada saya. Amin, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Pak. Kilunya ya. Iya. Kalau sudah nggak ada lagi, Baik, ada Pak lagi? Aliman. Saya kira sudah cukup Sudah cukup, untuk ya? sementara sesi pertama dulu. Ya, pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita perbincangkan ini, dijadikan sebuah informasi yang penting untuk disimak, penting untuk dipahami bahwa ID As-Salam untuk sementara ini satu-satunya di Kabupaten Bangkalan, ada pembeda-pembeda yang sangat luar biasa, dan insya Allah all in urusan masalah pengetahuan, keagamaan dan akhlak dan yang lain-lain. Di sini tempatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.